Assalamualaikum, Mem. Waalaikumsalam. Saya ini orang tuanya Kaira. Iya, ada yang bisa dibantu? Mau ini ada komplain sedikit ya tentang keadaan di dalam kelas gitu. Iya. Jadi ini kan anak saya satu kelas sama anak inklusi ya. Nah ini saya sedikit keberatan, Mem. Keberatannya kenapa ya, Bunda? Ya karena mungkin sebenarnya saya itu bukannya tidak punya empati, tapi kan prioritas anak saya untuk diperhatikan di kelas itu yang utama ya. Nah saya itu khawatir kalau gurunya itu kurang fokus sama anak saya, jadi terpecah gitu, lebih fokusnya sama anak inklusi. Bagaimana dengan murid-murid yang lainnya? Awal sebelum masuk sekolah pasti ada, jadi yang paling saya khawatirkan itu nanti teman-teman bisa menerima ndak dengan kondisi anak saya. Kemudian apakah anak saya nanti bisa mengikuti pelajaran atau beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang mau dia masuki. Jadi itu sih kekhawatiran terbesarnya. SDI Al-Maslahah harapan kami menjadi sebuah dambaan di masyarakat Sukodono. Visi misi kami sederhana sebenarnya, bagaimana sekolah kami itu bisa untuk semuanya. Semua bukan berarti semua yang normal aja, tapi semua anak yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Dan semua anak ini latar belakangnya, baik itu latar belakang secara ekonomi, latar belakang secara fisik, latar belakang secara mental. Dan itu tidak mudah, butuh effort yang luar biasa, butuh investasi luar biasa, yang mana guru-guru kita harus punya kualitas yang bagus. Fasilitas kita juga harus bisa memenuhinya. Maka dukungan dari semua pihak untuk menjadikan sekolah kita yang lebih bermakna dan lebih mengedepankan penerimaan untuk semuanya itu sangat penting dan butuh uluran tangan semuanya untuk saling menguatkan dan saling berbagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wali kelas 6 yang di dalamnya terdapat 24 siswa dengan siswa 3 berkebutuhan khusus. Yang pertama ada Aisyah, yang kedua ada Akil, dan yang ketiga ada Cantika. Di sini 3 anak ini memiliki disabilitas yang berbeda-beda. Yang pertama ada Akil dan Cantika. Mereka berdua memiliki disabilitas intelektual. Dan yang satu ini, yang Mbak Aisyah, dia ini memiliki disabilitas autis. Ya, dalam satu kelas, jelas pembelajaran yang saya ajarkan tentu sangat menyiapkan materi, di mana saya harus mampu untuk mengajarkan semua siswa itu agar mengerti tujuan yang saya ajarkan. Di dalam pembelajaran tidak hanya materi untuk siswa yang berkebutuhan khusus, tetapi siswa yang normal pun juga harus mampu memahami semua tujuan pembelajaran. Awalnya saya ragu untuk mengajarkan mereka bagaimana cara agar mereka paham. Tapi cara yang saya ajarkan malah mempermudah siswa normal untuk memahami pembelajaran yang saya ajarkan dalam waktu itu. Misalnya, dalam pembelajaran IPAS yang saya ajarkan tadi, itu ada materi tentang sistem gerak. Di mana sistem gerak itu siswa nanti ditujukan untuk memahami bagian-bagian rangka. Untuk menyebutkan ini rangka apa, dan seterusnya. Tapi dalam siswa inklusi atau siswa yang berkebutuhan khusus, dia mempraktekannya dengan cara menempelkan nama-nama tersebut di bagian-bagian yang mereka pahami. Itu juga memudahkan siswa yang lain memahami konsep yang saya ajarkan. Di sini alhamdulillah saya sangat senang, nyaman, karena tempatnya, karena lokasinya cukup berjangkau untuk saya, karena tempatnya sangat nyaman dan aman untuk anak saya, lingkungannya juga sangat welcome terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi saya sangat senang sekolah di SDA Al Maslahah.